dan kami datang ke rumah-Mu pagi hari ini untuk menaikkan rasa syukur kami, terima kasih kami atas segala kebaikan-kebaikan. Kami rindu lebih lagi untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami, taruhkanlah perkataan-perkataan di mulut lidah hamba-Mu ini. Olehnya kami semua pulang dari rumah-Mu ini membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kelegaan, kepuasan, berkat kesembuhan, berkat mujizat Tuhan, terlebih-lebih berkat rohani, membuat kami dilepaskan, dibebaskan, dibaharui. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan dan menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Silakan duduk, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Baik jemaat terkasih, kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juni. Dan di bulan yang baru ini kita juga masuk kepada tema gereja kita yang baru, yaitu berpikir luas. Berpikiran yang luas, bukan yang sempit. Berpikiran positif dan bukan negatif. Nah, untuk itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, saya percaya sepanjang bulan ini kita akan diberkati lewat tema kebenaran firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita dan mengubah pola pikir kita yang mungkin selama ini tidak seperti pikiran Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, termasuk pikiran Kristus menjadi pikiran kita jemaat terkasih. Itu kali ini dalam minggu yang pertama ini kita dituntun oleh Tuhan untuk memahami kekuatan berpikir luas dan positif. Kekuatan berpikir luas dan positif. Sebelum saya melanjutkan khotbah ini, sejenak kita akan menonton video singkat tentang seseorang memiliki pikiran yang luas, pikiran yang positif, sekalipun bentuk fisiknya tidak mendukung. Mari kita saksikan sebentar jemaat Tuhan, dan ini akan menjadi perenungan bagi kita sekalian. Kita sudah seperti apa selama ini cara berpikir kita. Ya, sambil diperbaiki sebentar, saya ajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan tentang kekuatan dalam berpikir. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33. Bilangan pasal 13 ayat 30 sampai ayat 33. Demikianlah firman Tuhan.
Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Mari kita saksikan sejenak jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum saya melanjutkan khotbah ini, untuk membuka cara pola pikir kita tentang berpikiran yang luas. Dia adalah seorang yang bernama Nick Ujiji, yang lahir tanpa kaki dan tanpa tangan. It's a blessing to be here with you this morning, and it's going to be fun this morning, but I believe that God's going to touch your heart as well. Yes, I was born without arms and legs, and my parents were dedicated Christians all their lives, and then I came along and sort of really tested their faith. See, they actually had no idea that I was going to be born without arms and legs until I was actually born. And it was quite weird because there was no medical reason why this had happened. But the greatest concern was, if God loved my parents, why would He let something that bad happen to them? Why? And you know in James chapter 1 verse 2 it says, brethren, count it all joy, nothing but pure joy, when you go through these trials. Let's start again. What happens when we fail? Excellent, excellent. Here we go. Concentrate, focus. Hey, is that cool? Oke. Yang ada banyak video tentang Nick Ujiji, tentang dia bisa main musik, dia bisa main bola, dia bisa renang, dia bisa ski, banyak hal yang orang sempurna tidak bisa lakukan, tapi Nick Ujiji bisa lakukan. Yang kedua, Nick Ujiji bukanlah orang miskin, dia adalah orang yang sangat konglomerat. Dia punya banyak harta karena dia punya kepintaran yang sangat luar biasa.
Nick Pujiji adalah orang yang pernah mencoba beberapa kali untuk bunuh diri karena melihat fisiknya lahir tanpa tangan, lahir tanpa kaki. Belum lagi orang-orang mengejek dia. Tapi suatu saat Nick Pujiji menemukan sesuatu yang luar biasa bersama Tuhan. Dia punya pikiran yang luas. Dia berpikir positif tentang dirinya, sehingga pada waktu Nick Pujiji berpikir yang luas dan positif atas dirinya, atas fisiknya yang sangat luar biasa itu, sehingga membuat dia bangkit menjadi orang hebat. Bahkan dia adalah seorang motivator dunia yang sekali menang dia bukan biaya kecil, dan dia adalah seorang arsitek yang luar biasa. Dia punya ilmu yang bisa dibayar begitu mahal dan membuat Nick Pujiji bukan orang miskin, bukan peminta-minta di lampu merah, bukan peminta-minta di jalanan, bukan mengharapkan belas kasihan orang, sekalipun fisiknya sangat tidak menentukan dia menjadi manusia yang sempurna, tapi pikirannya sempurna. Amin. Amin. Tidak ada seperti Nick Pujiji di tengah-tengah kita yang punya cacat fisik yang seperti itu, tapi kita punya pikiran yang sama seperti cara berpikirnya Nick Pujiji. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, dari apa yang saya bacakan barusan, yaitu bahwa Musa mengutus ada 12 pengintai untuk mengintai pada waktu itu ke negeri musuh yang akan dimusnahkan. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, maka Musa mengutus ada 12 pengintai, masing-masing dari setiap suku, yang 12 dari orang Israel. Pada waktu 12 pengintai ini masuk ke daerah musuh itu, mereka pulang dari daerah itu dan memberikan laporan kepada Musa. Apa yang terjadi, jemaat terkasih? Ternyata 12 pengintai ini tidak berpikir yang sama. Ada yang berpikir negatif, ada yang berpikir sempit, tetapi ada juga yang berpikiran luas dan positif. Nah, jemaat terkasih, ada 10 orang yang memberikan laporan kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Mereka berkata, tidak mungkin kita bisa mengalahkan bangsa itu, tidak mungkin kita bisa merebut bangsa itu, karena kami melihat bangsa itu tinggi-tinggi perawakannya seperti raksasa, sementara bila kami bandingkan mereka dengan kami, ibarat seperti raksasa dengan belalang. Lagi pula orang yang tinggal di sana adalah orang yang memakan penduduknya, sehingga mereka memberitakan kabar kebohongan, kabar yang busuk, kabar yang menakutkan, pikiran-pikiran negatif, sehingga mereka berkata tidak mungkin, tidak mungkin. Tetapi ada 2 orang bernama Yosua dan Kaleb memiliki pikiran yang berbeda dengan 10 pengintai itu, tetapi mereka berkata, kita pasti bisa mengalahkan bangsa itu, kita bisa pasti menelan habis orang-orang itu, kita bisa pasti merebut kota itu, sebab kita bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku yang terkasih, 10 dibanding 2 secara demokrasi, orang bisa memilih pandangan yang 10 orang itu. Tetapi justru yang terjadi, pandangan yang 2 orang yang Yosua, cara berpikirnya Yosua dan Kaleb, justru itulah yang terjadi. Mereka merebut, mereka mengalahkan, dan mereka memenangkan peperangan itu. Dimulai dari cara kita berpikir. Untuk itu, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, apa itu berpikir luas dan positif? Berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian. Cara yang berpikir
tetapi dari keadaan dirinya, apa yang sedang terjadi dalam dirinya, apa yang sedang dia alami hari-hari ini. Apakah dia tidak punya uang, apakah dia sedang berduka, apakah dia sedang dihina, apakah dia sedang dipermalukan untuk dirinya, bahkan orang lain, dan situasi yang dihadapi. Jadi segala apa yang terjadi dalam diri kita, yang dari orang lain untuk diri kita, dan situasi keadaan kita yang menimpa kita, yang mungkin itu sangat mencelakakan, tetapi kita harus fokus kepada satu fokus. Kita selalu melihat yang positif. Amin. Amin. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, sama seperti Daud menghadapi Goliat. Pada waktu Daud melihat Goliat muncul manusia raksasa itu, Raja Saul dan seluruh pasukan yang dia bawa ketakutan dan sampai mereka tiarap ke tanah. Tetapi Daud yang kecil, Daud bukan tentara, Daud bukan prajurit, Daud hanya seorang gembala domba. Tetapi dia memandang Goliat dengan cara berpikir yang positif. Aku akan memenggal kepala, aku akan membunuh engkau, aku akan mengalahkan engkau. Itulah kata-kata yang diucapkan oleh Daud. Kata-kata itu berasal dari pikirannya yang positif. Karena Daud percaya bersama dengan Allah, tidak ada yang mustahil. Peperangan bersama dengan Allah selalu menghasilkan kemenangan dan bukan kekalahan. Daud percaya Allah yang bersama dengan dia adalah Allah yang besar setinggi langit, dan memandang Goliat hanya kecil. Nah, untuk itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah alihkan pikiranmu kepada hal-hal negatif yang sedang terjadi atas hidup. Beberapa minggu yang lalu, BPDGB Sumut Aceh membuat sebuah doa lewat studio yang baru dibangun di lantai 3 kantor BPD. Dan doa itu ternyata disiarkan oleh BPH ke berbagai BPD di seluruh Indonesia. Banyak yang mendengar. Nah, waktu itu pembawa acara menunjuk saya untuk membawa doa untuk orang-orang penderita COVID. Apa yang terjadi jemaat Tuhan? Pada waktu doa diserahkan kepada saya merasakan ada roh saya yang luar biasa. Pertama saya berdoa, Tuhan, orang-orang yang meninggal karena COVID, Tuhan beri kekuatan dan sejahtera kepada seluruh keluarganya ya Tuhan, untuk menerima kenyataan ini sehingga mereka limpah dengan damai sejahtera dan sukacita. Yang kedua, aku berdoa ya Tuhan, buat seluruh orang dimanapun berada di seluruh dunia, secara khusus bangsa kami, bangsa Indonesia yang sedang mengalami penyakit COVID-19, yang terisolasi di rumah sakit, terisolasi di rumah, jamah dalam nama Yesus. Aku berdoa, turunlah damai sejahtera sukacita memenuhi hidup mereka, bangkitkan roh mereka. Aku patahkan, hancurkan segala roh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, pikiran diambang kematian. Aku tolak itu dalam nama Yesus. Singkat ceritanya jemaat terkasih, pada waktu saya selesai berdoa, ada seseorang yang menelepon saya. Pak Pendeta, terima kasih buat doa. Sebenarnya saya sudah berpesan-pesan terakhir kepada keluarga, kepada orang tua, kalau aku nanti mati, kuburkanlah aku di kampung halaman.
Tidak ada lagi perasaan untuk bisa disentuh. Semua sudah gak berfungsi lagi. Sesaknya luar biasa, pikiran sudah pikiran kematian, pikiran kuburan, pemakaman. Sudah Pak Pendeta, karena dia mungkin sudah stadium tinggi. Tapi begitu mendengar dari Facebook, dari YouTube, doa yang disampaikan Pak Pendeta, bangkit semangat, bangkit roh, sehingga pikiran-pikiran kematian dekat di kuburan pemakaman kusingkirkan dari pikiran, sehingga aku semangat. Dan dia berkata, hanya dengan doa itulah membuat aku sehat sampai hari ini, karena ada sukacita memenuhi hidupnya. Namun begitu jemaat terkasih, pakar-pakar ahli kesehatan sudah menemukan bahwa ternyata senjata paling ampuh mengalahkan COVID buat hatimu tetap bersukacita, buat hatimu tetap bersemangat. Tidak ada arti vitamin apapun, semua itu mustahil kalau sudah pintu ketakutan, kekhawatiran, ambang kematian menghantui pikiran kita. Obat sehebat apapun tidak akan bisa menyembuhkan kita dari COVID-19. Amin. Makanya kalau ada keluarga kita yang kena COVID, hari-hari kita kasih dia semangat, kasih dorongan, di samping doa terus kita naikkan kehadirat Tuhan, kasih semangat, kasih semangat. Jangan tambahin beban pikirannya, tapi kasih semangat. Kalau dia mengeluh parah segala macam, enggak, kamu pasti sehat, kamu pasti sembuh, kamu pasti punya masa depan penuh harapan. Ucapkan kata-kata, saya percaya dia pasti sehat dan sembuh, ditambah masuk vitamin yang luar biasa. Yang pertama, jemaat terkasih, mari kita lihat kekuatan berpikir luas dan positif itu. Ternyata para ahli ilmuwan kesehatan sudah menemukan bahwa dengan berpikir positif, tubuh kita menjadi semakin sehat. Amin. Maukah jemaat Tuhan sehat-sehat terus? Pulang dari rumah Tuhan ini, coba jumpai orang yang paling tua, mungkin sudah umur mendekati 90 tahun. Coba tanya, rahasia sehat panjang umur apa? Coba tanya. Jangan tanya umur yang 12 tahun. Rahasia panjang umur, jangan bilang begitu sama dia. Dia belum. Coba tanya. Saya sudah buktikan itu. Saya sudah beberapa kali tanya orang-orang yang berumur 90 tahun ke atas, rahasianya opung sehat, termasuk opung bawang, mama dari mamaku, sekitar 95 tahun dia meninggal kemarin. Sebenarnya saya punya imam, dia sampai bisa genap 100 tahun lagi, tapi karena pikirannya terganggu, anaknya lagi-lagi sudah meninggal. Sejak pulang kesayangannya itu meninggal, stres lagi, tidak mau makan, tidak mau minum. Aku mau cepat menjumpai anakku ini. Sudah lebih dulu dia meninggalkan aku. Tidak mau makan, akhirnya dia sakit, dia stres, dia lemas. Hanya sekitar 1 minggu tulang usia sudah meninggal. Menyusullah dia hanya gara-gara pikir. Selama ini pikirannya tenang, enjoy. 95 tahun dia lagi, tapi di akhir 95 tahun pikirannya terganggu. Akhirnya dia mempercepat dalam tubuhnya dan mempercepat dia mati. Pikiran, pikiran. Wajah-wajah kita akan menentukan apa yang kita pikirkan. Kalau lihat wajah orang cemberut terus, pasti pikirannya akan negatif. Tapi kalau sukacita ceria terus berseri-seri, mana pasti yang positif di pikiran. Baru 17 tahun sudah seperti usia 71 tahun. Usia 71 tahun seperti 17 tahun. Saya lihat wajahnya Bapak Suhaimi seperti wajah 17 tahun. Coba ceria, walaupun sakit lebih tua kita yang sehat. Luar biasa, sakit orang bisa awet muda. Coba, itu ngeri kan? Kita sehat tapi awet tua. Orang sakit bisa awet muda. Karena apa? Mungkin di pikirannya, hanya makan tenang, sehat
segala sesuatu tersedia. Mungkin hanya itu pikirannya, tapi dia buat hatinya sukacita. Coba kan pikirannya, aku menyusahkan orang, menyusahkan istriku, anakku, cepat dia akan mati. Tapi kalau orang sakit sampai lama matinya, itu percayalah karena pikirannya positif. Amin. Amin. Tapi jangan mau sakit ya. Ya, nanti kalau kau rindukan kau sakit, langsung cepat mati. Nah, jemaat terkasih, Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi ini sudah alkitabiah. Hati bergembira karena pikiran positif. Tidak mungkin hati bergembira kalau pikiran terganggu. Tapi kalau pikiran kita positif, hati bergembira, hati bersuka cita. Bayangkan dipuji pasti hatinya, aku mau jadi orang hebat terkenal di dunia. Itu dia. Seluruh dunia mengaku bisa dikatakan dipuji. Kenapa? Di pikiran. Bayangkan jemaat, tidak tertutup kemungkinan kalau jemaat boleh berpikir sekarang, engkau mungkin yang sangat susah sekarang engkau berkata, aku nanti balik kaya di tanah daratan ini. Aku akan pindah membangun rumah lantai 3, kolam renang di atas, di sampingnya bandara helikopter, ada taman. Bisa nggak terjadi jemaat Tuhan? Bisa. Kenapa tidak? Tapi karena kau sudah berkata, mana mungkin? Coba cek di YouTube, di Google, di internet, orang-orang terkaya di dunia, cek latar belakang hidupnya, lahir dari orang kaya atau tidak? Hampir hanya beberapa persen lahir dari orang kaya, bahkan rata-rata lahir dari orang kaya justru tidak kaya. Coba cek. Orang-orang kaya Batak, konglomerat, coba cek dari kehidupan yang paling susah membuat mereka menjadi konglomerat. Tidak punya tanah tapi di pikirannya, satu saat aku punya tanah ratusan bahkan ribuan hektar terjadi. Orang tuanya mati karena tidak ada uang, membawa ke rumah sakit miskinnya. Tapi si anak itu berkata, suatu saat aku akan bangun banyak rumah sakit. Itu terjadi. Siapakah mereka? Apalagi kita ngaku-ngaku lagi anak. Aduh, mereka saja belum tentu anak Tuhan. Kita anak Tuhan lagi. Ada Tuhan beserta kita. Ada Tuhan membuka pintu jalan bagi kita. Tapi kok kita tidak bisa? Kok tidak bisa? Karena cara berpikir kita belum seperti berpikirnya Tuhan. Yang kedua, coba kasih. Kekuatan berpikir yang positif yang kedua mempengaruhi tindakan. Orang yang berpikiran positif tentang dirinya, apapun yang terjadi, masalah, persoalan, kesulitan, kekurangan, kemiskinan, kebodohan, akan mempengaruhi tindakan. Saya tidak pernah menyangka bahwa Universitas Syekh ini bisa juara kelas. Kalau Super Reza agak ragu saya, karena dia memang sejak kecil sudah pintar. Dari mana saya tahu bahwa Super Reza ini pintar? Baru bikin guru nasional. Apa dia bilang? Bapak sehat? Sehat. Bapak bisa berdiri? Bisa berjalan Bapak? Bisa Bapak ambil nasi sendiri? Bisa. Ya ambillah Pak. Saya tahu dia orangnya. Yang kedua, di pasar 9 di depan rumah dikumpulkannya anak-anak, diajarinya, padahal dia belum tahu mana huruf A, mana huruf B. Anak-anak lihat sama ini, mana A? Bayangkanlah jadi guru tak tahu apa-apa, berarti dia punya kekuatan. Kan saya berdua entah jadi guru nanti guru ini begitu.
minimal guru dia kan. Nah jemaat terkasih, orang yang paling terbodoh yang dijelek-jelekkan, tahun depannya dia bisa juara kan? Kenapa? Tidak ada Tuhan ciptakan kita belok dan belok, otak kita sama. Tuhan tak pernah berbeda-bedakan. Hanya kita membuat otak kita tidak. Kita membuat kita berpikir. Sampai ada orang bilang, Bapak gue aja sudah bodoh. Lainnya cara berpikir negatif mempengaruhi tindakan kita sehingga kita optimis. Optimis. Contohnya apa? Kita sakit, kita bilang saya sehat. Optimis. Saya sudah lihat aja persidangan. Kalau ini sakit caranya ini, maka obat sedang. Sedang ini. Iya. Walaupun sudah jelas. Iya, saya sudah lihat ini. Akhirnya juga. Halo, Bu, masih baik. Ada orang sakit sudah parah kali. Jadi saya juga kekuatan pikiran positif. Optimis. Optimis. Saya pernah doakan orang dulu waktu itu. Pagi. Oh ya. Bapak percaya bisa melihat orang itu berjalan? Iya percaya, tapi nggak bisa. Memang sudah dalam iman dan roh menyala-nyala saya. Langsung saya keluarkan dia dari kursi rodanya. Jangan! Pasti kamu! Lupa! Berjaya! Percaya! Sembuh! Percaya! Saya pernah doakan ibu kita. Waktu salam saya lari hampir 30 cm. Padahal matanya terbukanya ternyata sudah tidak ada. Sampai kata langsung dia melihat lompat sudah melihat langit ke tanah. Optimis. Tapi kalau kamu berkata sakit, tak bisa, ya kata. Bukankah Firman berkata menurut perkataanmu lah terjadi kepada-Mu. Menurut perkataan kata Tuhan. Semangat. Semangat. Semalam kami berpesta di Wisma Menteri Indah. Ada 2 opung-opung merantau. Bayangkan itu. Kalau memprediksi opung-opung ini sudah rata-rata di atas 80 tahun dua-duanya. Berantem gara-gara kursi. Hampir tumbuh-tumbuh kan. Cuma udah mau bilang kita lihat dulu supaya viral. Udah mau videokan tadi kawan-kawan gak sanggup. Apalagi saya pendeta dari situ kan. Dulu pula di samping dulu ini marganya marga tapi mulut yang sakit tidak kutanya. Suka cita sekali. Happy kali. Sakit happy-nya semua dimintainya. Datang kopi, teh manis, bir, lampet, es krim, kemas, kacang, dimasukinya ke kantongnya. Aqua besar, aqua gelas, masukin. Oh Tuhan. Sukacita tadi. Makanya dia adalah orang gila, sukacita selagi tadi kan. Ya, jalan dari sini sampai ke mana sehat ya. Coba. Dimakan di sampai itu sakit gak dia? Tanya dulu, jemaat Tuhan. Tidur dia di parit-parit sakit gak dia? Kita tidur di luar sebentar sudah masuk angin. Dia tidur di jalan, pernah masuk angin. Ya, karena apa? Pikirannya tenang. Pikirannya luar biasa. Coba, pernahkah ditemukan orang yang sakit gila, sakit COVID-19? Para yang makan kemasan adalah bekas-bekas orang sakit COVID. Coba buat kita semangat. Amin.
semangat. Satu orang bilang kedapatan berkatnya bu, lebih kali. Gak apa-apa, padahal lagi banyak masalah. Senantiasa bergairah dalam hidup, berani bertindak, berani bertindak. Orang yang berpikiran positif dia tidak takut, berani bertindak, berani bertindak. Yang ketiga coba-coba, kekuatan berpikir luas dan positif mengubah suasana hati kita, mengubah suasana hati kita, dapat mengubah hari yang penuh tekanan menjadi hari yang tenang dan indah. Buat hati. Jangan kata-kata orang, hinaan orang, ejekan orang membuat hatimu berubah. Jangan pernah buka pintu hatimu untuk itu. Sampai ada seorang pengkhotbah berkata, mulut siapa? Dia ngomong sembarang apa mana bisa kita setel. Jangan kau terganggu dengan perkataan siapapun. Pujian, ejekan, jangan membuat hatimu terganggu dengan itu. Pikirkan positif. Jadi kalau orang senyum ke kita, pikirkan positif. Ini nggak sudah tahu ya, monceng kita juga monceng. Aduh, kita ditertawai orang, kita sedih. Kita diojek orang, kita sedih. Pasal-pasal menang kasuhan. Orang puji kita tersinggung, orang singgung kita lebih tersinggung. Mulai hari ini jemaat, dengan khotbah yang meyakinkan, pikiran positif. Amin. Mulai hari ini jemaat berubah. Kalau kau sangat disakitkan, ditegur oleh pemati, siapkan amplop untuk Pak Pendeta Koba. Itu baru benar cara berpikir positif. Jangan tersinggung, jangan sakit hati. Sampai kapanpun kita tidak akan maju-maju. Hidup kita begitu terus, tidak mengalami peningkatan, tidak mengalami perubahan. Jangan pernah terpengaruh dengan kata-kata siapapun kecuali kata-kata Tuhan. Kalau membuat hati kita semakin rusak, jangan pernah terpengaruh dengan kata-kata itu. Pedulilah apa kata Tuhan, bukan peduli apa kata orang. Amin. Amin. Kalau jemaat Tuhan orang puji kita dalam berkira, belum tentu itu kebenaran itu bisa. Kalau kita diejek, jangan mau tersinggung, tapi ambil positif. Kalau dibilang kau miskin, tangkap positifnya, sehingga membuat kau kerja keras, rajin bekerja, rajin menabung. Akhirnya suatu saat kau jadi kaya raya. Begitu kau kaya raya, sudah kau bangun rumah mewah, jangan lupa undang dia. Bila perlu kasih amplop untuk dia hadir, supaya dia lihat betapa luar biasa Tuhan memberkati, bukan kesombongan. Nah, jemaat terkasih mengubah suasana hati kita. Jadi jangan lemas-lemas sekalipun uang tak ada. Amin. Amin. Buat sukacita. Walaupun kau rasa dari belakang, tetaplah sukacita. Tapi sukacita bukan berarti tidak memacu dirimu, tetaplah kau merasa dari belakang. Buat kau sukacita, saya tahun depan aku harus juara satu dari depan, bukan dari belakang. Jadi kalau orang ejek kita, aku selalu positif. Tak pernah bisa kita tutup pintu mulut orang, tidak mengejek, tidak menghina, tidak mengata-ngatai kita. Tak bisa kita tutup, Tuhan saja mengizinkan kita. Kecuali nanti Tuhan bisa tutup. Dan kalau sudah keterlaluan, Tuhan langsung bisa tutup. Tapi terkadang itu bisa membuat hikmatnya ada pada kita. Ada pada kita. Kadang-kala kalau tidak ada kata-kata seperti ini, membuat kita kadang-kala biasa. Yang terakhir, yang keempat, jemaat terkasih, kekuatan berpikir luas dan positif itu mengubah keadaan sekitar dan lingkungan kita. Kita lihat tadi,
Yosua dan Kaleb menghadapi suatu orang, menghadapi banyaknya orang Israel umat Tuhan, yang jutaan orang itu mulai dari anak bertahta sedang bersungut-sungut. Janganlah kita maju menyerang bangsa itu, janganlah kita merebut bangsa itu, nanti kita ditelan habis. Tapi Yosua dan Kaleb berpikir positif, mengubah keadaan, mengubah sekitar lingkungan, sehingga hati bangsa Israel, seluruh tentara bersemangat untuk berperang, bersukacita untuk berperang, karena dua pribadi, Yosua dan Kaleb. Di mana ada berpikir positif, dia bisa mengubah keadaan sekitar dan lingkungan. Amin. Amin. Kasih. Saya tutup dengan sebuah kesaksian anak siswa saya di SMK Kesehatan waktu saya pernah mengajar. Pada waktu saya mengajar, saya terus menjualkan mereka, memotivasi anak-anak supaya tetap percaya dengan kuasa Tuhan, sekalipun gerejanya bermacam-macam. Bahkan ada Hindu kadang-kala dalam agama. Seorang anak bercerita seperti ini, Pak, beberapa hari yang lalu bapakku sudah divonis dokter tidak sembuh lagi. Semua keluarga kami sudah putus asa karena dokter sudah lepas tangan. Tapi aku sangat cinta bapakku. Aku belum bisa dan belum siap berpisah dengan bapak. Aku sangat sayang dengan bapak. Kalau mama, adik-adik, abang-abang itu sudah pasrah karena mereka mendengar apa kata dokter. Tapi aku menangis siang dan malam pegang tangan bapakku di rumah sakit. Mataku bengkak merasuk. Nah, Tuhan, bapakku harus sembuh. Bapakku harus sehat. Aku percaya Tuhan, Kau menyembuhkan bapakku. Terus bergenangan air dari mata. Dia nangis, dia pegang tangan bapaknya ini sudah tidak bisa bergerak lagi. Tapi dia percaya, dia berpikir positif. Bapaknya pasti sehat. Bapaknya pasti sehat. Dia pegang terus, walaupun dokter melihat seperti anak ini, seperti gila dan segala macam tadi. Pada waktu dia lama menangis berjam-jam, mulailah tangan bapak ini bergerak sedikit. Jangan tinggalkan aku, Bapak. Jangan tinggalkan aku, sehat kamu, sembuh kamu. Ternyata mungkin rohnya menangkap kata-kata anaknya ini. Mulai bergerak tangannya, mulai bergerak tubuhnya, mulai ayahnya ini duduk, mulai dipeluk anaknya ini, sehat, sembuh. Sampai dokter tidak bisa temukan rahasia kesembuhan ayahnya itu, kecuali Tuhan yang sembuhkan. Itu kesaksian anak didik saya. Pernah mendoakan walau dokter sudah lepas tangan, orang tua, ibunya, keluarga sudah pasrah, tapi dia percaya ini kebenaran. Orang yang berpikir positif akan mengubah segala sesuatu. Tapi kalau kita mencari kata-kata yang melemahkan, kita bisa menghancurkan masa depan orang dan membuat dia cepat untuk mati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, jemaat terkasih. Haleluya, haleluya. Mulai sekarang miliki pikiran positif. Miliki pikiran positif. Jangan pernah simpan pikiran negatif. Sekalipun situasi keadaan tidak memungkinkan sesuatu
sesuatu boleh terjadi. Tetap berpikiran positif. Tetap. Saya percaya keteguhan hatimu berpikir positif. Tuhan Bapa di sorga akan campur tangan. Jangan menyerah. Jangan. Mulai sekarang jemaat Tuhan singkirkan pikiran-pikiran negatif dari pikiranmu. Jangan pernah simpan itu sampai kapanpun. Pikiran-pikiran yang melemahkanmu, pikiran-pikiran yang sia-sia, pikiran-pikiran yang sempit, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran najis, buang. Kenakan pikiran positif, berpikir puas. Filipi 4 ayat 4 berkata, semua yang benar, semua yang manis, semua yang suci, semua yang indah, semua yang sedang didengar, pikirkanlah semuanya. Kolose 3 berkata ayat 3, pikirkanlah perkara-perkara yang teratas. Itulah firman. Kalau kita menggunakan pikiran kita di luar itu, berarti kita sudah melawan firman, sehingga kita mengalami kehancuran demi kehancuran. Mulai sekarang berpikirlah luas dan positif. Engkau susah hari ini, katakan pada pikiranmu, aku pasti senang dan bahagia. Engkau miskin hari ini, katakan pada pikiranmu, aku suatu saat menjadi kaya. Engkau sakit, katakan saya sembuh, saya panjang umur. Engkau gagal, saya akan berhasil. Semua hal positif mulai berkatakan, mulai hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Jangan bayang-bayangkan hal-hal negatif terjadi. Disitulah pintu setan dan iblis berkuasa merasuk. Saya ajak jemaat Tuhan sembah Tuhan sembah. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, undang Roh. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan masuk perjamuan kudus. Berkatilah panggilan aku ini, kuduskan dan sucikan Tuhanku. Dari antara kami yang lemah menjadi kuat, yang susah terhibur, yang sakit sembuh, yang berkekurangan diberkati oleh Tuhan. Karena penerimaan kami akan pribadi-Mu bulan baru yang mengembangkan seluruh hidup kami. Damai Yesus menyembuhkan kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saling